Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Haura Gadiza Arifin dengan ujung NIM 66. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Ismail dalam Al-Quran serta nasihat Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail di dalam Al-Quran. Sudah sangat lama Nabi Ibrahim ini sangat mengharapkan dan menambahkan hadirnya seorang putra sebagai penerus perjuangan dan dakwahnya. Ismail adalah anak yang pertama yang sangat diidam-idamkan. Dari perkawinan dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak walau usia sudah sangat lanjut. Setelah mendapat anak, mengapa harus dikuburkan? Mula-mula Ibrahim merasa ragu. Akhirnya dia menguatkan hati dan imannya, semua karena cintanya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia menceritakan mimpi itu kepada Ismail dengan berkata, "Wahai Ismail anakku, tadi malam aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban dan menyembelihmu. Sekarang bagaimana pendapatmu?" kata Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun menjawab, "Ayah, bila itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang Allah perintahkan itu, dan aku akan sabar dan ikhlas." Iblis pun berusaha merintangi perintah Allah kepada Ibrahim. Berkali-kali iblis berusaha membujuk agar mereka tidak melaksanakan perintah itu. Namun ketiganya tetap melaksanakan perintah Allah itu meskipun terasa berat. Godaan iblis yang demikian kuat itu tidak mampu meruntuhkan iman mereka. Ismail pun segera dibawa ke atas bukit oleh Ibrahim. Wajahnya ditutup dengan kain putih. Pedang sudah disiapkan. Ismail diganti dengan seekor kambing yang sangat gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu Ismail selamat dari penyembelihan. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas dan sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembelih." Ini adalah cobaan yang sangat besar bagi Ibrahim. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Hingga sekarang peristiwa ini dirayakan sebagai hari kurban yang sering kita kenal. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan korban di Mina sebagai bukti dan bakti penghormatan atas Nabi Ibrahim. Nasihat Nabi Ibrahim kepada putranya. Semakin hari umur Ismail semakin bertambah hingga dia terlihat tampan dan rupawan. Tiba saatnya dia harus menikah, maka Ismail akan segera dinikahkan oleh Nabi Ibrahim dengan seorang wanita. Istri Nabi Ismail merupakan seorang wanita yang cantik. Suatu hari, Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Ismail. Pada waktu Ismail tidak ada di rumah, hanya istrinya yang ada di rumah. Ibrahim pun bertanya kepada istri Ismail, "Di mana Ismail?" "Ismail sedang keluar untuk berburu," jawab istrinya. Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan rumah ini?" "Aduh, rumah ini dalam keadaan kesulitan dan kesempitan." Istri Ismail menceritakan kelakuan buruk dan kekurangan Ismail pada mertuanya. "Apakah kamu mempunyai jamuan?" tanya Ibrahim. Istri Ismail menjawab, "Aku tidak punya makanan dan minuman apapun. Aku tidak punya apa-apa," kata istri Ismail. Betapa kecewanya Ibrahim melihat penampilan istri anaknya itu. Wanita itu tidak menghormati suaminya dan menceritakan kekurangan suami tanpa tersisa. "Katakan kepada suamimu bahwa ambang pintu sebelah ini cepat diganti," pesan Ibrahim kepada wanita itu sebelum pamit pergi. Sewaktu Ismail pulang, istrinya segera menceritakan semuanya yang terjadi kepada suaminya, juga tentang wasiat ayahnya. Ismail mengangguk kemudian berkata pada istrinya, "Maksud ayahku, aku harus menceraikanmu. Kamu harus pulang ke rumah keluargamu." Setelah Ismail bercerai dengan istrinya, Ismail menikah lagi dengan wanita lain. Kali ini istrinya adalah seorang wanita yang solehah, berbudi pekerti, tutur katanya manis, dan juga sopan santun. Saat Ibrahim berkunjung, disambutnya dengan ramah tamah dan tidak menceritakan kejelekan dan kekurangan Ismail. Sebelum Ibrahim pergi, dia berpesan kepada mantunya,
katakan pada suamimu, ambang pintu jangan diganti. Bahasa isyarat itu cepat dimengerti oleh Ismail. Istrinya kali ini adalah pilihan yang tepat. Ayahnya setuju dengan perkawinannya. Ismail hidup berbahagia dengan istrinya, mempunyai beberapa keturunan. Dari keturunan Ismail inilah akan lahir seorang manusia yang mulia, penutup Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian dari cerita Nabi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.